Kocok, dikocok, kocok. Ibu Yeni. Cici. Oh, dapat gimana? Dapat. Alhamdulillah, nanti aja. Pengumuman ya, ini dikocok satu lagi untuk bulan Ramadan. Uangnya juga nanti. Udah. Jadi bulan Ramadan 2 orang yang tanggung. Nanti yang iya, nanti itu ditambah 2. Yang kedua namanya Ibu Yeni. Hasilnya. Jawabannya adalah aduh. Menimbang, mengingat, memutuskan bulan depan Ibu Yeni belanja arisan. Ya, dapat. Kita ke depan ya. Nanti kita memasuki bulan Ramadan. Innal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Belum langsung Allahumma barik lana fi rojabatana wa fi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismika Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur padamu ya Allah, pada pagi hari yang indah ini Engkau takdirkan kami berkumpul untuk bertelabur ilmi dan bersilaturahim. Takdirkanlah kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya Allah, nikmat rezeki yang Engkau limpahkan yang tiada hentinya ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa aslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gunung di mana ternyata ya. Jadi para si ada ya. Oh, ini panas banget ya. Saya cuci mani. Kalau rumah kalau sekali. Oh iya. Iya nomor 20. Ada kapayunya. Aku kan ada. Saya 15. Alhamdulillah. Sadaya. Saya senang banget deh bisa berkumpul di sini. Bu Mbak Andini, Mbak. Mbak Andini, ayo duduk saya. Kita mulai saja nih. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Ustazah yang kita tunggu sudah hadir di antara kita untuk berbagi
ilmu. Kita langsung saja beliau untuk menyampaikan apa-apa yang kita perlu tahu sehubungan dengan Ramadan, dan ibu juga boleh bertanya tentang apa saja yang terkait dengan agama. Mana Bu Ike? Badan artinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat buat kita semuanya. Kita bermunajat di penghujung Sya'ban jelang Ramadan. Nikmat yang kita terima menjadi nikmat yang sempurna. Nikmat yang dirasakan enaknya di dunia, nikmat yang nanti akan menyelamatkan kita di hari penghisaban, dan nikmat yang akan mengumpulkan kita kembali di surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan ini diawali dengan doa ya. Mudah-mudahan setiap langkah silaturahmi kita, berkumpulnya kita di tempat ini menjadi jalan Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga menjadi lebih bagus ibadah kita, lebih bagus zikir kita, dan lebih bagus syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin sedikit memperkenalkan, kalau ibu-ibu masih dengerin radio enggak? Kayaknya enggak ya. Tapi kalau misalnya denger DT, denger MQ masih kebayang. Karena beberapa hari lagi jelang Ramadan, hari ini kita bahas sedikit tentang persiapan menyambut Ramadan. Ibu-ibu sering ya mendengar kata-kata selamat menunaikan ibadah Ramadan, raih kemenangan. Gitu ya ibu-ibu? Nah sering ya. 3 kemenangan Ramadan: menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bersyukur, dan menjadi hamba yang istiqomah. Nah, gimana caranya? Nah, caranya ibu-ibu, kita lihat nih ayatnya. Panggilannya adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi hanya orang-orang yang beriman yang bisa mencapai 3 target tadi, yang bisa dapat takwa, syukur, dan istiqomah. Nah, beriman ini gimana nih? Iman, kata para ulama, yakin bilqalb. Iman itu berarti kekuatan, kesehatan jiwa. Jiwa yang kuat. Nah, jiwa yang tangguh, tidak rapuh. Jiwa yang gimana? Jiwa yang sehat itu jiwa yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Hati kita ini kan kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Segumpal daging yang kemudian dalam syarah hadisnya disebutkan segumpal daging ini menjadi rajanya anggota tubuh. Jadi rajanya anggota tubuh itu hati, bukan otak. Nah, tapi hati. Idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu. Jika dia baik, baik seluruh tubuhnya. Jika dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah jiwa, itu adalah hati. Nah, tangan kanannya kita ucapkan semuanya karena kita mau Ramadan. Angkat, kita ucapkan semuanya bye-bye sakit hati. Bye-bye sakit hati. Gak ada ini bingung karena mau Ramadan nih, gak ada lagi sakit hati kita ya. Kenapa? Karena kalau hati kita dibiarkan sakit, kata Rasulullah, tubuh kita juga akan sakit. Jadi ada 4 akibat sakit hati kalau dalam kaidah syariat. Makanya dalam kaidah syariat atau dalam hukum Islam, yang orang-orang yang beriman itu hukumnya harus berusaha untuk tidak sakit hati. Hanya harus berusaha untuk menyembuhkan hatinya yang sakit karena ada 4 akibatnya. Yang pertama tadi, sakit hatinya tubuhnya akan sakit. Seperti apa sih gaya bahasa orang-orang yang beriman? Sekurang-kurangnya ada 4 gaya bahasa Al-Quran ya. Ada 4. Ciri orang yang beriman kalau dia berbicara qaulan syadidan. Qaulan syadidan. Qaulan syadidan itu bukan berarti perkataan yang keras, yang tajam, yang nyakitin, bukan ya Ibu ya. Qaulan syadidan itu berarti kalimat yang
memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang kuat. Misalnya motivasi, quotes gitu ya ibu-ibu ya, nasihat. Nah itu qaulan syadidah. Yang kedua, qaulan karimah. Perkataan orang-orang yang beriman adalah perkataan yang penuh dengan penghormatan, yang memuliakan orang lain, tidak merendahkan yang lainnya. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita itu tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Kita nggak akan pernah bisa hidup sendirian. Oleh karena itu berkatalah yang karimah, berkatalah yang memuliakan orang lain. Ya, ketika kita ingin diperlakukan mulia, maka muliakan orang lain. Insya Allah dengan memuliakan kita akan dimuliakan. Ya. Karena kan ada pepatah, ucapanmu harimau ya. Nah, jadi aku misalnya ada itu kan hati-hati berucap, ucapan setajam silet. Sekarang kami mendoakan ibu-ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kelapangan, mengijabah apa yang diharapkan, diberikan umur yang berkah, diberikan keluarga yang sakinah. Senang gak Bu? Senang kan? Nah, itu qaulan karimah. Misalnya ini sahur lah istilahnya, kita udah nyiapin, ayo cepet-cepet sahur, sebentar lagi kan nanti azan, udah disiapin dari tadi, kenapa sih masih pada santai-santai aja, gimana, ayo cepet. Nah, makanan tuh merepet, bingung, ini apa sih? Nah, itu tidak maisyurah Bu. Tapi kalau maisyurah yang mudah dipahami, yuk, tuh sudah siap, rezeki dari Allah, kita dapat pahala terbaik dari Allah, sahur. Enak, itu maisyurah. Dan terakhir qaulan layyina. Qaulan layyina ini perkataan yang penuh dengan kelapang dadaan, ya, ikhlas. Karena kan tidak semua orang senang sama kita, tidak semua orang sependapat dengan kita, tidak semua orang akan mendukung kita. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mau dakwah ke Taif. Wah, ceritanya ya ibu-ibu udah sering dengar ya. Nah, udah sering dengar. Nah, jadi udahlah ini di Mekah udah nggak diterima, soklah ke Taif. Orang-orang Taif akan menerima karena orang-orang Taif dikenal sebagai penduduk yang baik. Tapi ternyata ketika Rasulullah dakwah di Taif, bukannya disambut malah disambit. Disambit dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, dihujani dengan batu, ya sampai Rasulullah itu kan terluka. Nah, ditawari oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, maukah engkau berikan hukuman terhadap orang-orang Taif? Aku akan berdoa agar Allah membalikan bumi Taif. Nah, itu kan kata Jibril. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Jibril, mereka melakukan ini karena mereka belum tahu. Coba ini qaulan layyin, perkataan yang penuh dengan kelembutan, kelapang dadaan. Karena sesungguhnya lapang dada itu yang akan menyehatkan jiwa kita ya ibu-ibu. Ketika kita tidak memaafkan, masih dendam, yang pada akhirnya kita menyakiti diri sendiri. Nah, maka berkatalah dengan layyin, berkatalah dengan penuh kelapang dadaan. Ya, orang yang tidak suka sama kita, ya, itu jalan untuk kita mendapatkan 5 pahala. Ya, kalau kata Imam Al-Ghazali, yang pertama kita dapat pahala memaafkan, yang kedua kita dapat pahala mendoakan, yang ketiga kita dapat pahala memohonkan ampunan, yang keempat kita dapat pahala mengingatkan, yang kelima dapat pahala mengajak untuk melakukan kebaikan. Masya Allah. Ya, yang terakhir ibu-ibu, orang yang beriman adalah arkanu bil amal. Mereka yang bekerja, beraktivitas, mereka yang berbuat, pekerjaannya itu disertai dengan akhlak mulia. Jadi setiap pekerjaannya dikerjakan dengan akhlak mulia. Jadi amal saleh. Nah, karena Imam Hasan Al-Basri mengatakan seperti ini, pekerjaan yang tidak disertai dengan akhlak mulia akhirnya jadi amal salah. Realnya, contoh misalnya, Bu, nih nitip ya,
infak 100 juta. Dan masjid di Umayyah, mun saya terinfak pasti mulai bangun. Nah ibu sing benernya, nah gitu. Somse dibikin sakit, direndahkan orang yang menerimanya. Yang diingat uang 100 jutanya atau kata-katanya. Harus dengan akhlak mulia. Contoh ibu-ibu, sholat kita harus disertai dengan akhlak mulia. Karena kalau sholat sambil kesel, sambil sembel sama kaki, sambil manyan-manyan sama Allah, akhirnya nggak akan jadi amal soleh. Karena kata Allah kan gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah aku perintahkan kepada manusia beribadah itu kecuali dengan ikhlas. Berarti kita kalau bekerja, apapun pekerjaannya harus ikhlas, harus pakai akhlak mulia. Yang namanya ibadah bukan sekadar sholat. Kecepatan rata-rata sholat ibu-ibu berapa lama? 2,5, 2/4 jam. Ya taruhlah dengan wudhu dan lain sebagainya, totalnya jadi 4 jam. Kita punya 24 jam. Kalau ibadah itu cuma sholat aja, 20 jam yang lainnya masa bukan ibadah? Bahkan tidur kita sekalipun itu ibadah. Karena Allah sudah mengingatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Nah, jadi bagaimana dong caranya biar kita bisa beriman dengan sebenar-benarnya iman? Nah, tadi ya ibu-ibu, kita punya hati yang kuat, lisan berkata benar, beramal dengan akhlak mulia. Gimana caranya? Berdoa. Harus berdoa, kan segala sesuatunya asalnya dari Allah. Ada pepatah, doa itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari doa. Berdoa, minta sama Allah. Rabbana atina, seperti dalam surat Al-Kahfi ya, ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Berdoa sama Allah. Yang kedua, ajak teman-temannya, ajak keluarganya. Kenapa? Karena kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ajak yang lain untuk beriman, untuk melakukan hal yang sama dengan yang akan kita lakukan. Jangan bercerai-berai. Ibu yuk kita awali doa kita dengan membacakan zikirnya Nabi Yunus, dilanjut dengan istighfar ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, tidak ada zat yang maha tinggi, maha mulia, maha suci kecuali Engkau. Tidak ada zat yang kami sembah dan kami ibadahi kecuali Engkau. Ya Rabb, inilah kami hamba-hamba yang melakukan dosa dan kesalahan. Ya ampuni kami. Jangan Engkau hukum kami karena dosa dan kesalahan kami. Jangan Engkau jadikan kami hamba-hamba yang merugi karena dosa dan kesalahan kami. Ya Rabb, ampuni dosa kami atas lalai kami memenuhi panggilan-Mu. Ampuni kesalahan kami karena kami belum mampu mengamalkan sunnah Nabi-Mu. Ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Ya Rabb, ampuni dan hapuskan dosa kami. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi'an wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang Maha Rahman, Engkau yang Maha Rahim. Engkau pemilik langit dan bumi. Ya Rabb, tetapkan keimanan di dalam diri kami. Ya Rabb, istiqomahkan kami sampai Engkau memanggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Cukupkan segala kebutuhan hidup kami, lapangkan segala urusan kami, ringankan segala penderitaan kami, beri jalan keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan hajat-hajat baik kami. Ya Allah ya Rabbana, kami meminta kepadamu ya Rabb, jadikan kami anak-anak yang berbakti untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, balas kebaikan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada dengan sebaik-baik balasan yang terbaik dari sisimu.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rabb, limpahkan kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Rabb, hadirkan bahagia berlimpah berkah untuk kami di dunia dan kumpulkan kami bersama keluarga tercinta di dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf lahir dan batin Ibu-ibu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dok ya. Bukan halo dok, apa namanya ini Mbak? Halo koki. Kita mau makan. Makan sehat ini. Ayo makan. Sehat ini Ya, makanannya dong. Ayo. Dari Timur Tengah ke Pasundan. Dari Timur Tengah ke Pasundan. Enggak ke sana? Udah. Piringnya cantik ya. Cantik banget. Enggak. Sedikit lada. Anget. Oh my god. Ya, Robi. Timbel. Mau diambil kumahan nih ya. Mari ke Nia. Udah selesai. Jatuh. Makanannya asik. Manis ya. Emang harus pakai tangan ini. Resep.
Seksi ibu buntel. Seksi ibu buntel. Ini ada nih ya. Bu, sudah biasa lah ibu-ibu. Bukan ini, jangan buat ya.